Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semangat yang tidak pernah pudar untuk memperbaiki diri dan untuk berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Hidup hanya sekali, sebentar. Tidak ada yang tertukar. Ingat rumusnya, 1, semua hanyalah titipan. 2, hidup hanyalah mampir. 3, yang kembali kepada kita adalah yang kita lakukan. Kalau kita menyadari 3 hal ini, mudah-mudahan kita selalu gigih dalam 2 hal tersebut. 1, memperbaiki diri. 2, berbuat yang terbaik. Kita harus berhati-hati terhadap kejengkelan, kedongkolan yang ada di hati kita. Karena kalau kita sudah jengkel, dongkol, dan tidak segera kita sadari, tidak segera kita kendalikan, ini akan berbuah kepada perilaku kita yang tidak bermutu. Kata-kata kita menjadi jauh dari bijak. Sikap dan keputusan kita pun cenderung zalim. Dengan skala yang beragam. Dan yang sangat juga merugikan, kita tidak bahagia. Kita tidak bahagia. Kalau kita sudah jengkel, dongkol, dan merasa sakit hati, kita kehilangan kebahagiaan kita. Rumah yang kita bangun tidak nyaman lagi. Kasur yang empuk tidak juga nyaman. Makanan yang enak tidak enak ditelan. Sayangnya, ada di antara kita yang hobi sekali merawat kedongkolannya. Sungguh mengagumkan. Dia mau hidup dengan kedongkolan, keenekan, dan terus didramatisir oleh pikirannya. Siang malam hidup dalam kedongkolan, sakit hati, kebencian, kemarahan, kedendaman, dan ini tidak merubah apapun selain merubah dirinya menjadi semakin sengsara dan bisa semakin hina. Oleh karena itu kita harus memiliki keterampilan. Tentu saja sakit hati, dongkol, marah, jengkel adalah bagian yang sangat manusiawi. Tetapi hidup diperbudak oleh perasaan tersebut, ini akan sangat membuat rugi. Pertanyaannya, kenapa kita dongkol? Kenapa kita jengkel? Kenapa kita marah? Ternyata, pada lihat ke sini semua. Jadi perasaan itu dipandu oleh pikiran. Pikiran itu seperti radar, tergantung diarahkan kemana. Kalau arahnya sudah prasangka yang kurang baik, langsung hati kita tuh menyengat, gak enak saja. Nih kalau duduk begini, duduk di samping, ini kelihatannya yang sebelah saya ini gak mandi nih. Mulutnya bau, ketiaknya apalagi. Memang jadi orang yang banyak dosa begini. Terus saja lihat yang sebelah tuh tidak nyaman, ingin pindah. Apa saja yang dilakukan oleh yang di sebelah kita pasti jelek, karena kacamatanya sudah kacamata negatif. Begitulah kalau kita sudah kurang suka kepada tetangga, sudah kurang suka kepada teman kantor kita,
sudah tidak suka kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, apapun yang dilakukannya jadi salah. Dan ini tambah gelisah. Kalau seorang istri sudah mulai pikirannya curiga kepada suami, apa saja yang dilakukan suami nyaris cocok dengan praduganya. Si papa uber lagi nyanyi-nyanyi. Malam-malam bangun nge-SMS, SMS dari siapa? Kemudian pakai minyak wangi, ketahuan mau ketemuan. Semua gerak-geriknya, papa mau pergi dulu, dilembut-lembut, ada maunya, gitu. Pokoknya kalau sudah frame berpikirnya negatif, apa saja yang dilakukan pasti negatif, dicocok-cocokkan. Ini biangnya nih. Maka alangkah menderitanya jikalau kita berpikir negatif kepada seseorang. Orang yang pikirannya negatif, nila setitik, rusak susu sebaskom. Dan kalau kita sudah tidak suka, kita habiskan semua keburukannya dan sibuk ngobrol kejelekannya, seakan tidak ada lagi yang baik dari yang dilakukannya. Maka ada yang rumah tangga bertahun-tahun hancur hanya dalam beberapa jam, beberapa menit, karena frame berpikirnya. Banyak alasan untuk marah, di antaranya kalau kita punya harapan dan yang terjadi di bawah harapan, ini marah nih. Ingin kerupuk 3, yang ada 1 kecil, marah. Apaan? Padahal sama-sama kerupuk, di bawah standar. Ingin sepi, waktu mau tidur tiba-tiba anak nangis, ini gimana? Marah. Maka orang yang tidak bisa kompromi dengan kenyataan, stres. Bagaimana sekarang solusinya? Hadirin, saya mohon maaf kalau ini mengulangi kembali. Kita harus sadar, siapa lagi yang membuat kita bahagia kalau bukan kita sendiri. Mau apa? Di mobil tuh mau bahagia, mau uring-uringan. Di kantor tuh mau bahagia, mau nelangsa. Di rumah tuh mau bahagia, mau sengsara. Bertetangga tuh mau bahagia, mau apes. Kita harus jelas goalnya nih. Saya ini ingin bahagia. Saya tuh belum tentu lama nih umur nih. Dan kita harus sangat siap bahwa orang di sekitar kita tuh bukan malaikat. Sudah pasti punya kekurangan, sudah pasti punya kesalahan. Makin ingin pasangan ideal, makin sengsara. Makin ingin anak-anak kita ideal, makin sengsara. Makin ingin mertua ideal, makin sengsara. Makin ingin segala kejadian sempurna. Bukan tidak boleh, tapi tidak pernah ada. Yang sempurna itu tidak pernah ada selain Nabi, Rasul. Siap-siap sengsara ya. Orang-orang yang selalu perfect, ingin serba sempurna dengan zero kekurangan, siap-siap. Ikhtiar untuk menyempurnakan ini penting. Tetapi kalau didapati yang kurang sempurna, jangan sampai hancur kebahagiaan kita. Berkaitan dengan orang, kalau pasangan kita sedang memble, teman kita sedang memble, jengkel, tersinggung, ngomongnya tidak enak, nyelekit, nyeletuk, komentarnya nggak nyaman, kuncinya adalah jangan
enak aja si AA ngomong saya lagi error. Tenang, jangan diladeni. Bu, ibu, jangan suka meladenin suami yang lagi kurang sehat. Kalau diladenin seperti menyiram api, menyiram minyak tanah ke api, makin membara. Istri di rumah cemberut, gak usah diladenin dengan cemberut lagi. Senyum aja Pak. Jengkel lah. Waktu gak suka lihat kelakuan papa begini. Ma, memangnya papa suka lihat kelakuan mama? Itu nyiram bensin, mendingan nyengir. Senyum aja, pijitin kakinya. Apa-apaan pijitin kaki? Ditarik kakinya, ya sudah, pijitin bantal saja. Kata kuncinya kalau ingin bahagia, jangan meladeni orang yang sedang tidak dalam kondisi prima. Wah, itu paling bijaksana, nyebut error banyak yang tersinggung. Tahan. Kenapa? Karena tidak berguna, tidak menyelesaikan masalah. Kalau bicaranya nggak enak, kita jawab, kita komentari lagi, makin mantep tuh. Ma, yang bener dong ngurus keuangan di rumah. Papa tuh nggak suka lihat boros kayak gini. Papa dong yang bener, jadi lelaki, ngerti nggak harga-harga? Berani-beraninya Papa tuh nggak suka dibantah. Ini bukan ngebantah Pak, ini penjelasan. Tidak ada penjelasan lelaki yang merajalela. Saya pemimpin rumah tangga, saya ibu rumah tangga. Terus tidak beres lah. Datang uring-uringan, anak, suami, istri. Tenang, jangan diladenin. Maksud jangan diladeni di sini bukan tiba-tiba kita cuek, bukan. Saya mohon maaf kalau ditafsirkan seperti itu. Maksudnya jangan diperlakukan dengan tindakan yang sama. Saya senang sekali dengan kesabaran para suami, istri, orang di kantor. Tiba-tiba bos datang marah-marah. Ya, kita sebagai karyawan jangan dimasukin ke hati. Kalian ini seperti perkedel semuanya. Ya, kita kan bukan perkedel. Pasti bos ini sebelum marah makan perkedel. Sehingga itu yang ada dalam frame berpikirnya. Dasar otak udang. Nah, dia makan udang. Biasa aja gitu. Belajar untuk tidak memasukkan ke dalam hati. Mengapa? Karena orang marah dia tidak dalam kondisi normal berpikirnya. Orang marah dia tidak memiliki keterampilan memilih kata-kata terbaik, sikap terbaik. Dan kalau tidak marah, sedang normal, itulah kan yang bisa dijadikan alat ukur. Tidak boleh kemarahan seseorang membuat kita jadi sibuk membenci hanya karena kata-katanya. Ada seorang ibu yang sangat sakit hati kepada suaminya karena suaminya nyebut si gendut. Gendut kamu. Padahal memang begitu. Ya tapi jangan disebutin dong. Tapi udah keluar kata-katanya, susah nyedotnya lagi. Sudahlah, maafkan aja. Nah, itu bukan menghina ya, tapi menjelaskan kenyataan. Harusnya punya perasaan dong. Mama kan sudah diet ini. Sudahlah, sibuk bela diri, sudah keluar kata-katanya, mending maafin aja lah. Asik. Halo Din, senang tidak nih? Kita mau bahagia tidak? Ya kalau hanya setiap patah kata terluka, ngomong ini terluka, itu terluka, terus kita kapan bahagianya? Dan kalau kita sudah terluka, jadi nggak normal kita tuh. Pikiran kita nggak normal, kelakuan kita nggak normal, tambah masalah baru.
Sudah ada orang bermasalah, sikap kita juga bermasalah. Jadi kapan akan beresnya? Enggak bisa begitu hidup. Maka kata kunci idfa billati hiya ahsan, balas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada yang berbuat enggak enak di rumah, kita yang baik. Kalau tetangga ada sikap yang kurang nyaman, kita yang nyaman. Kita pun begitu. Kita bukan malaikat. Kelakuan kita pun sering melukai, menjengkelkan, membuat orang lain kesal. Yang kalau kita sadari, tapi orang itu ngomongin kejelekan, biar, silakan saja. That it's mata bahasa Inggrisnya, not my business. You know, you. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah memperbaiki diri dan membalas dengan kebaikan. Gitu. Wah, dia nggak enak mencemarkan nama kita di belakang. Kalau gitu, kita muliakan dia dengan kata-kata yang baik. Tapi dia pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Kita yang kirim. Pokoknya ingat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita. Sampai jeding jebleh orang menghina merendahkan kita, gak ada masalah. Tu'izu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menghinakan juga. Bukan omongan orang yang membuat kita jadi hina. Yang membuat kita jadi hina adalah kelakuan hina kita sendiri. Maka apapun perbuatan orang, sikap kita harus yang terbaik. Mengapa? Karena itu yang akan kembali kepada kita. Sudah, mending sayangi saja tetangga, termasuk siapa sajalah yang ngomongnya nggak enak kepada kita. Jangan dimasukkan hati. Kita pikir yang baik aja. Balas dengan kebaikan, hormati. Kalau ada rezeki beri, pokoknya nggak apa-apa. Tapi dia tidak tahu terima kasih, nggak apa-apa. Kita aja yang berterima kasih. Nyebelin, kita aja yang jangan nyebelin. Sebetulnya kita juga sama, kata tetangga kan begitu. Siapa paling sebel itu tetangga itu, orangnya sombong. Dan kata-kata itu persis dikatakan oleh tetangga tentang kita. Tidak ada RT sorga di dunia ini. Sama aja, mirip-mirip lah. Halo? Minat tidak nih bahagia?